masyarakat, bukan milik perorangan, karena yayasan ini yayasan milik masyarakat. Justru kalau ada yang ngomong begitu lucu dia, apalagi kalau dia menjabat sebagai pengurus. Ya. Hari ini katanya ada rencana mau ke Polres, mungkin bisa ceritain. Oh itu semalam katanya saya dilaporkan ke polisi oleh Yuni dan pengacaranya. Baca di media seperti itu ya. Saya nanya sih belum dijawab. Diberitakan katanya saya mengatakan Yuni menjual rumah dan tanah wakaf, dan diberitakan saya mengatakan Yuni menggelapkan uang 69 miliar. Nah, kapan saya ngomong begitu? Gitu. Kalau ada buktinya, saya mah siap banget masuk penjara. Karena saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Jadi, tapi nggak apa-apa. Nanti laporan itu kan kita tunggu panggilannya. Kalau benar, saya siap masuk penjara. Tapi kalau salah, nanti saya laporkan kembali. Saya lapor balik. Artinya itu Pak sendiri berbicaranya melalui apa? Selama ini mungkin banyak rekaman di teman-teman media ya. Ketika awalnya peristiwa ini terjadi di awal tahun 2023 bulan Februari Maret, di mana mereka sendiri yang menaikkan di Instagram bahwa wakafnya Ustaz Arifin Ilham itu hibah. Nah, karena kita tahu ini harta milik Allah berupa wakaf, lalu di statement orang statement dan berusaha membuat menjadi hibah, kita cegah, namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan terbukti kan gitu, bahwa ternyata ini betul-betul wakaf. Baru minggu lalu Pak Jimmy, pewakafnya Pak Jimmy, Profesor Dr. Jimmy adalah pendiri Peradi, sangat paham hukum, dan dia menyatakan tidak pernah saya hanya berikan ke wakaf sesuai dengan wasiat Ustaz Arifin. Jadi mungkin malu ya kalau jadinya begitu. Nah, entah kenapa, malah ini bagus ya. Kalau ada berita 69M, wah ini bagus banget. Ayo dong, kapan diaudit gitu kan? Kan audit ini diminta selama bertahun-tahun. Undang-undang yayasan mengatakan yayasan yang menerima bantuan di atas 500 juta dengan aset di atas 20 miliar harus mengadakan audit. Nah, mungkin ini caranya Allah supaya diaudit justru. Nah, monggo untuk pemerintah, aparat yang berwenang, ini ada yayasan punya uang puluhan miliar tidak pernah ada audit. Dengan munculnya laporan polisi dan berita seperti ini, inilah momen yang baik untuk diaudit. Berarti Ko Hani sendiri melihat ini ada penyelewengan atau penyalahgunaan dana wakaf ya, senilai 69M itu ya? Kalau untuk uang itu saya hanya mendengar, tapi saya tidak tahu diselewengkan atau tidak. Untuk mengatakan terjadi penyelewengan itu harus ada buktinya dan berupa audit. Kalau rekeningnya ada, rekeningnya namanya rekening Arifin Wakaf di Bank BSI. Nah, kita kan wajib mempertanyakan, patutlah saya sebagai donatur silakan dicek dari Yayasan Asyikro, bisa print out kok selama 5 tahun ke belakang sumbangan saya berapa. Sebagai donatur saya menanyakan, ini uang kemana ya? Termasuk yang saya transfer ke wakaf. Kan harusnya ada audit. Kalau diselewengkan atau tidak, nanti biar audit yang membuktikan. Dari pihak Asyikro sendiri ada breakdown memberikan apa aja sih nih yang dikeluarin dari nggak pernah ada audit. Mungkin di video saya dengan Ustaz Arifin kan jelas tuh Ustaz bilang sebelum wafat ya, Ko Hani kita uang 100M lebih, nggak ada utang. Nah, kenapa setelah Ustaz meninggal jadi guru-guru bilang nggak dibayar, nggak digaji, gaji telat, orang-orang supaya bilang nggak dibayar. Nah itulah sebabnya akhirnya alangkah indahnya dan eloknya dan sesuai dengan hukum dan taat hukum. Kalau orang muslim kan taat hukum ya. Kalau mengadakan audit dengan momen ini, mari kita minta auditnya. Jumlah terakhir yang tahu? Jumlah yang saya tahu 6.661 sekian uangnya ya, uang wakaf itu. Kalau itu saya punya buktinya, saldo terakhir 6.661 sekian. Nanti uangnya di mana itu haknya bukan hak saya. Kita haknya orang audit dan haknya pemerintah, haknya kejaksaan mendengar ada penyelewengan, haknya mungkin teman-teman dari Audit Indonesia Watch, mungkin teman-teman dari pajak, silakan. Karena ada yayasan yang tidak taat hukum, yayasan yang tidak melakukan audit setelah sekian tahun, nah itu wajib untuk diaudit sebagai pertanggungjawaban kepada Allah dan kepada masyarakat. Pertanggungjawabannya dunia akhirat kan. Kenapa sih nggak ada kayak
pengauditan dari awal? Ini kan sudah bertahun-tahun ya. Ya. Kenapa nggak dari awal gitu? Yang dihebohkan kan dari dulu audit tuh malah terjadi fitnah, Alvin menyelewengkan uang, pakai uang gitu. Nggak bisa, kita tidak bisa mengatakan seseorang menggunakan atau tidak tanpa ada bukti audit. Nah, dengan ada bukti audit, maka terjawablah ini fitnah atau tidak, apakah si fulan, si A, si B, si C menggunakan atau tidak, lalu uang ini apakah disalurkan kepada sesuai dengan posnya kepada yang berhak, apakah benar uang wakaf tidak jadi warisan, apakah benar uang warisan hanya warisan, itu kan dijawabnya dengan audit. Nah ini kan wajar aja dong, undang-undang mengatakan harus diaudit dan diumumkan terbuka, kok tidak ada? Nah ini kan udah lama ya ributnya, udah 4 tahun ini minta audit. Kok berarti sepeninggal Ustadz Arifin sama wafat itu uang atau dana-dana itu siapa sih yang bertanggung jawab di Azikra sendiri? Nah, kalau uang itu ya bertanggung jawab yang menggunakan. Siapa? Yang menggunakan kita nggak tahu kan, banyak pasti kan. Mungkin buat bayar guru, mungkin buat bayar listrik, mungkin buat bayar ini itu, tapi juga mungkin juga nggak tahu, bisa jadi juga untuk keperluan yang lain pribadi, kita nggak tahu. Tanpa ada audit kita nggak bisa menuduh atau mengatakan apapun. Maksudnya apakah dari penanggung jawabnya jelas mereka semua, para pengurus kan tidak bisa dalam satu yayasan. Saya ketua yayasan, saya tidak bisa keluarkan uang. Yang bisa mengeluarkan uang bendahara, tapi bendahara tidak bisa mengeluarkan uang tanpa harus persetujuan dari ketua, dari sekretaris dan dari pembina. Harus ada transparansi di situ. Nah, struktur itu termasuk bendahara itu apakah keluarga kandung Ustadz Arifin Ilham apa atau ada campur ya, ada orang lain, ada keluarga. Kalau di bawah itu kan pengurus ini bukan keluarga yang saya tahu. Jadi dari awal sebelum almarhum wafat memang tidak ada audit gitu Pak? Waktu di zaman Ustadz Arifin ada audit yang saya tahu. Saya pernah lihat ada audit. Setelah Ustadz wafat itu tidak ada audit. Oh tadi menyebut nama anak dari Ustadz Arifin waktu Alvin ya. Itu seperti apa sih kok? Melihatnya tadi ada bilang kemungkinan dipakai untuk yang di luar dari kalau urusan Alvin, masjid ya. Alvin kan punya usaha ya, dan Alvin waktu itu tidak terlibat dalam yayasan Asikro. Jadi bagaimana seseorang yang tidak terlibat dalam yayasan bisa pakai uang? Rasanya nggak mungkin ya. Nah, itu yang disayangkan, kenapa sih yayasan lain semua diminta audit gampang kok keluarinnya gitu, tinggal bayar akunting publik eksternal selesai. Gitu. Kenapa sampai sekarang sampai ya tidak ada untuk itu ya? Karena kan itu kan bisa menimbulkan banyak fitnah ya, seperti yang tadi Sudah nggak ada audit malah melaporkan saya lagi, yang saya tidak mengatakan apapun. Dilaporkannya di media yang saya baca, Kohani menuduh Umi Yuni membawa kabur uang 69M. Sebodoh-bodohnya saya nggak akan bicara seperti itu ya. Dan jika tidak terbukti salah, apakah akan langsung melaporkan balik? Ya nanti kan saya tunggu panggilan. Kalau ini kan baru LP. Nanti LP itu Kasat atau Kanit akan menunjuk penyidik. Penyidik akan mengirim surat ke saya, panggilan. Nah, kalau ada panggilan, biarkan kita hargai proses hukum yang berlaku. Di sini ada asas praduga tidak bersalah. Nanti kalau tidak terbukti, saya tidak mengatakan itu, ya insya Allah saya akan tuntut kembali. Kenapa saya tidak mengatakan itu, mengatakan seperti itu, bahkan pasalnya terlalu panjang. Undang-undang ini ITE dan sebagainya. Apa itu saya kok? Kalau di media tadi, ya kalau saya nuntut pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik, kembalikan nama baik saya yang dilaporkan yang tidak melakukan apa yang saya perbuat. Gitu. Dengan bukti capturean itu ya, yang dituduh Umi Yuni itu ya? Saya buktinya nanti pakai LP. LP-nya ada, sudah ada LP-nya di Polres Bogor. Tapi masih belum ditunjuk penyidiknya. Ya kita lihat nanti sampai di mana proses hukumnya. Tapi sebelum adanya saling seperti ini tidak ada tabayun atau keluarga. Sudah. Saya bisa di handphone saya itu saya lengkap, saya masih ngobrol sama Alvin. Saya masih ngobrol dengan orang-orang Asikro. Bahkan saya masih di grup Asikro. Gitu. Nah, ini entah kenapa gitu. Mereka termakan framing ya gitu kan, ada yang judul clickbait itu. Ada judul yang Umi Yuni membawa kabur, Umi Yuni menjual wakaf lah, itu kan bukan saya ngomong, clickbaitnya media gitu kan. Kalau media kan tahu sendiri ya. Kalau yang di sini pasti nyampein yang saya katakan. Tapi yang nyontek gimana? Yang nyontek yang nggak ada di sini nyontek nanti ujungnya beda. Nah, yang penting saya ngomong atau enggak kita buktikan. Berarti hubungan Kohani dengan pihak Azikra sekarang seperti apa kok? Kalau hubungan dengan sesama muslim baik-baik aja, saya masih ngobrol.
masih komunikasi. Bang tadi tanya, saya tabayun sama Alvin, nanti saya tunjukin buktinya. Ini ada apa ya? Kok tiba-tiba ada LP-in saya? Saya kan cuma minta audit gitu. Saya kan mengatakan, bahkan saya pernah bilang, enggak, kayaknya nggak mungkin Umi Yuni bawa uang segitu. Nggak mungkin lah dia satu orang bawa uang kabur segitu banyak. Nggak mungkin. Saya ada videonya dan itu masuk di media. Bahkan sama Umi Yuni sendiri dinaikkan di statusnya dia, di Instagramnya. Terus tiba-tiba sekarang melaporkan saya, kan lucu itu. Polisi mungkin nggak sih ada tendensi dari pihak Azikra yang kan Kohani ini sendiri kan terkenal banyak vokal soal Azikra, mungkin nggak sih? Dengan Ustaz Abdul Syukur saya baik, dengan para pengurus saya baik. Ustaz Abdul Syukur sedang dirawat di Rumah Sakit Hermina, kita doakan kesembuhan untuk beliau. Saya bukan vokal, kalau nggak ada yang mau ngomong, kan ini fardu kifayah ya. Ini ada mic nih, saya curi satu, dicuri sama orang mic di sini. Terus apakah saya harus diam atau saya bilang, jangan dicuri dong, pulangin mic-nya. Atau itu bukan punya kamu, pulangin. Nah, ini ada barang wakaf, harta milik Allah, diklaim sebagai hibah. Ya otomatis kita bilang, enggak, setahu saya itu wakaf. Ayo dong kembalikan wakaf ke wakaf. Nah terbukti kan, alhamdulillah Allah mudahkan. Ternyata berita-berita di luar itu yang mengatakan ini hibah, bohong semua. Dan itu tersebar di media, faktanya wakaf. Selesai. Terus ada berita soal uang miliaran. Nah, kita kan cuma minta, sebelum ada berita uang ini, kita sudah minta lama audit. Kalau nanya posisi saya di Asikro apa, saya donatur. Semua orang, bahkan teman-teman media berhak meminta audit. Karena ini uang milik masyarakat, bukan milik perorangan. Karena yayasan ini yayasan milik masyarakat. Justru kalau ada yang ngomong begitu, lucu dia. Apalagi kalau dia menjabat sebagai pengurus. Dan yang lebih lucu lagi, kalau orang sudah bukan istrinya Ustadz, bukan lagi keluarganya Ustadz, masih berani mengurus, sudah nikah dari tahun 2022, di tahun 2023 masih mencoba merubah wakaf jadi hibah. Itu kan nggak baik, makanya kita vokal. Bukan untuk menjelekan, bedakan gibah dan membuka kejahatan beda. Kalau gibah saya ngomongin orangnya, oh orangnya begini, itu gibah. Kita nggak peduli kok dengan orangnya gitu. Kita peduli dengan apa yang menjadi hak Allah. Kalau membuka kejahatan itu amar ma'ruf nahi munkar. Terakhir, Kohani sendiri berdonasi di Azikra sejak kapan dan terakhir kapan? Sejak sebelum Ustadz wafat itu terakhir di Penang. Nah, kalau sejak kapan? Sejak saya ketemu Ustadz 2014. Bahkan saudara-saudara saya juga di situ. Bahkan saudara saya non Muslim pun juga nyumbang. Oh, untuk melakukan audit seperti itu dengan jangka waktu yang udah lama seperti itu, apakah ada kesulitan? Ya kalau tidak dilakukan audit kan nanti Kemenkumham bisa turun, pajak bisa turun, keuangan bisa turun, dan bahkan kejaksaan bisa turun untuk mengaudit, untuk minta. Karena ini kan tidak dilakukan audit sama dengan melanggar undang-undang yayasan, sama dengan melanggar hukum. Nah kalau udah melanggar hukum kan otomatis pemerintah akan turun tangan. Oke. Mungkin kalau terakhir ada yang mobil sampaikan. Ya kita doain ya, bagaimanapun Asikro itu bagian dari umat muslim. Kita jaga isa marwahnya dan mudah-mudahan oknum-oknum di dalamnya ini sadar supaya masalah ini cepat selesai. Jangan terus-terusan membuat rekayasa, jangan terus-terusan malah seperti ini. Kita hargai perjuangan, pengorbanan almarhum Ustaz Arifin Ilham dengan melakukan hal yang baik dan mengembalikan apa yang bukan milik kita, dan kita bangun kembali Asikro. Kita dukung karena ini bukan milik perorangan, milik pribadi, tapi milik umat. Terima kasih, Saya makasih. Terima kasih, Mbak. Berarti sebelumnya belum ada somasi dulu.